kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurul. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Astuti. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik hari ini. Semangat ini malah pagi-pagi ini ketemu Bu Nurul lagi. Jadi terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Apa bisa kita mulai Bu? Bisa, silakan Ibu. Iya. Jadi apa ya Bu ya harapan dari perbincangan pada hari ini? Baik Bu, di Ya, hadapan saya diharapkan, di perbincangan kita pasca observasi ya Bu ya, saya harapkan kita bisa tentunya sharing terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya. Baik Bu ya. Jadi Bu Nurul ini ingin mengetahui ya kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ya kan? Bagaimana nih perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya tentunya agak deg-degan juga ya Bu, karena yang biasanya hanya sama anak-anak, sama jenengan juga. Ada kelas gimana gitu ya? Ada kelasnya Ada yang berbeda. Tapi di sini siswa itu lebih aktif tuh melaksanakan pembelajaran Iya. tentang materi zakat saya, karena dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Oh, tentu saja ya. Iya. Jadi Bu Nurul ini sebagai guru ini tadi dalam kegiatan observasi ini merasa siswanya itu lebih senang ya Bu ya, lebih Iya. aktif begitu. Iya. Baik, dari perbincangan kita kemarin yang pasca observasi itu kan sudah melaksanakan observasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu sampaikan kemarin di kegiatan praobservasi? Baik Bu, saya melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana, karena saya menggunakan media seperti PowerPoint, lalu kemudian ada media tambahan berupa gambar dan juga gambar juga ya, ya, video tentang zakat. Jadi dan juga saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga membuat peserta didik itu lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Iya, tadi terlihat Ibu memang siswa Ibu semangat dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana ya, rencana yang Ibu harapkan ke siswa. Jadi apakah yang Ibu lakukan tadi, Ibu laksanakan dalam pembelajaran tadi sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, Ibu sampaikan? Kalau saya pribadi ya Bu, alhamdulillah sekali hampir keseluruhan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian di sini Bu, yang Ibu rasakan, apakah sudah baik ataukah perlu diperbaiki agar dapat meningkat, dan juga mungkin Bu Nurul nih ada hal-hal mungkin yang dirasa kurang mungkin dari Ibu, apakah ada begitu? Misalnya dengan ceritakan. Iya baik Bu. Hal baik yang sudah saya lakukan adalah menggunakan IT tentunya Bu, dalam pembelajaran seperti menayangkan PowerPoint dalam menjelaskan materi, kemudian menayangkan video pembelajaran. Dan hal yang merasa kurang adalah saya masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi merasa masih belum baik, belum maksimal ya diferensiasi ya, ya. masih belum maksimal. Baik Ibu berarti merasa ini ya untuk sudah menggunakan IT, sudah dalam pembelajaran, namun Ibu belum memaksimalkan dari kegiatan pembelajaran diferensiasi. Lalu ini Bu, apa ini yang strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Strategi yang akan saya lakukan agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengikuti pelatihan Bu seperti yang ada di PMN dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Oh, baik, jadi Ibu akan mengikuti pelatihan di PMN ya, di platform Merdeka Belajar ya Bu ya. Terus Ibu memulainya kapan nih? Secepatnya Bu. Secepatnya ya, Saya laksanakan supaya dapat untuk memperbaiki kekurangan yang ada ya.
siswa teman-teman itu yang notabene itu beda-beda ya. Iya. Jadi latar belakangnya nanti, hobinya, minatnya ya. Jadi kemudian dengan merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka gitu ya. Kemudian adanya pembelajaran berdiferensiasi juga bisa membantu Bu Nurul ya, mengguru untuk mengatasi kesenjangan belajar agar nantinya serta memberikan dukungan Bu yang tepat kepada siswa. Itu saja dan semoga pendidikan di sekolah kita ini semakin maju Ibu di depannya ya. Iya, terima kasih sekali Ibu Nurul atas waktunya. Sama-sama Bu Astuti. Meluangkan kegiatan. Semoga kita sama-sama Bisa berkolaborasi ya. Terus berkolaborasi untuk selanjutnya. Terima kasih Bu kerjasamanya. Mungkin saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, Tuhan biasa. Sekarang kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Yuk berdoa dulu. Dapat memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ya di minggu ini, kita ingat dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ya. Nah, untuk mengingatkan kembali anak-anak, kita baca lagi kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Kita baca dulu mulai dari yang sini ya. Sini dan selanjutnya. Yuk dibaca ya bersama. Kesepakatan kelas 6. 1. Menghormati semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Kedua. Komunikasi semua siswa
menghargai. Ya, Bu Guru ingatkan yang sedang viral yaitu bullying, ya. Jadi kita itu kan sudah membuat kesepakatan kelas saling menghargai, tidak boleh apa? Membuli. Bu, apakah membuli itu hanya dengan kekerasan? Tidak. Contohnya ada yang mengejek temannya, itu sudah termasuk bully apa tidak? Bully. Ya, jadi tidak boleh kita lakukan. Ingat-ingat ya, jangan melakukan hal seperti itu karena itu termasuk perilaku yang tidak terpuji. Karena anak-anak semua adalah peserta didik yang menjadi penerus generasi bangsa, makanya harus mempunyai perilaku yang baik. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4 bab 4 ya. Sudah dibuka belum? Sudah. Di situ kita belajar tentang tema apa hari ini? Ayo membayar zakat. Nah, jadi bab 4 itu menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk membayar apa? Zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Keberapa? Nah, kalau di buku kamu itu kan ada tulisan keempat. Nah, yang sering kita lakukan adalah yang ketiga. Coba sekarang Bu Guru ingatkan kembali. Ini kan pelajaran kelas berapa ya rukun Islam dulu ya? Kelas 1 ya. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Yang ketiga. Zakat. Keempat. Puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Nah, ulang sekali lagi. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Sholat. Yang ketiga. Zakat. Keempat. Puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Nah, hari ini kita belajar rukun apa? Zakat. Rukun apa tadi? Sholat. Rukun Islam yang keberapa? 3. Ya, kita belajar rukun Islam yang ketiga. Nah, di situ kita diperintahkan untuk membayar zakat. Sekarang kita coba dulu untuk pengertian zakat. Ya, di situ pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Kita semua beragama Islam ya. Jadi kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Sekarang Bu Guru tanya, zakat itu ada berapa? 5. Zakat itu ada berapa? 2. Yang pertama zakat apa, Nana? Zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setiap apa? Bulan Bulan Ramadan. Ramadan sebelum memasuki bulan Syawal. Jumlahnya ada berapa? 2,5 kilo liter. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan ketika harta benda kita sudah mencapai 1 nisab. Nah, jadi itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian lanjut. Golongan yang boleh menerima zakat ada berapa? Ada berapa? 8 ya. Yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat
amil, mu'alaf, hamba sahaya, kemudian murid, fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Miskin, fakir dulu ya. Fakir itu dia tidak mempunyai apa? Ya, tidak punya apa? Kemudian miskin, bekerja, tetapi harta yang dia dapat tidak bisa mencukupi kebutuhan. Kemudian amil itu orang-orang yang membagi zakat itu ya. Biasanya ada di musola itu loh. Kalau kita mau zakat kan diserahkan dulu ke musola, ada pengurusnya itu namanya amil ya. Kemudian mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam yang membutuhkan bantuan. Kemudian hamba sahaya, siapa dia hamba sahaya? Siapa hamba sahaya? Orang yang berbesar dalam. Itu gharib. Kalau gharib itu orang yang mempunyai banyak hutang, tetapi untuk kebutuhan yang halal. Kalau hamba sahaya siapa? Ayo. Ya, kemudian fisabilillah. Fisabilillah apa? Orang yang sedang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Contoh seperti ada guru ngaji itu ya, itu kan mengajarkan kamu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang yang kehabisan biaya di perjalanan. Contoh misalnya ada orang yang mau pergi ke Mekah, beliau tidak punya bekal yang cukup, kemudian di jalan habis. Nah itu boleh kita berikan zakat. Karena apa? Karena memang kurang dalam apa? Biaya perjalanan. Yang selanjutnya yaitu hikmah ketika kita mau mengeluarkan zakat. Yang pertama, ayo dibaca. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, nah, terima kasih. Itu adalah beberapa materi hari ini ya tentang zakat. Tadi zakat itu rukun Islam yang keberapa? 3. Dan zakat tadi ada berapa macam? 2. Kemudian ada berapa yang berhak menerima zakat? Berapa golongan tadi? 8. Kemudian ada manfaat atau hikmah ketika kita mau membayar zakat. Nanti Bu Guru kasih tugas ya. Ini adalah tugas hari ini. Nanti ada beberapa kelompok ya, ada 4 kelompok yang nantinya akan mengerjakan tugas dari Bu Guru ya. Tugas hari ini. Oke. Jadi yang pertama, nanti kelompok pertama itu menjelaskan bahwa apa pengertian zakat, kemudian dijelaskan zakat itu apa. Yang kedua, menyebutkan macam-macam zakat dan jelaskan. Misalnya ada 2, apa saja itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, disebutkan siapa saja tadi. Yang keempat, apa saja hikmah dan manfaat ketika kita mau mengeluarkan zakat. Nah, nanti karena di situ ya Bu Guru bagi dulu untuk tugas kelompoknya. Di situ nanti kalian bisa menulis jawaban kelompok masing-masing dan anak-anak bisa bertukar pikiran dengan teman yang lain. Diskusi ya. Nah, nanti didiskusikan.
Bentar, untuk kelompok 1 saya kasih ke kelompoknya Feby. Kelompok 1 soalnya itu ya, nomor 1 G. Kemudian kelompok 2 Bu Guru serahkan ke kelompoknya Nanda. Kelompok 3 Tasya, kelompok 4 ke kelompoknya Faris. Ya, jadi silakan kalian diskusi dengan teman-temannya. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti anak-anak mempresentasikan yang sudah kalian diskusikan, ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita exploding dulu ya. Nah, yuk kita berdiri dulu. Berdiri dulu anak-anak, berdiri semua ya. Nah, kita berdiri dulu biar kita bersemangat dalam mengerjakan tugas. 1 tahun sekali pada bulan Ramadan kita berjalan pikiran akan menjadi ya tambah semangat sekali lagi yuk. Silakan anak-anak mengerjakan tugas kelompok atau diskusi dengan teman-teman yang lain. Ini tadi ya soalnya ya. Bentar, Guru bukakan untuk soalnya. Sudah ingat ya tadi? Untuk kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini soalnya silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Tunggu 15 menit. Nanti presentasi. Ya. Ya, ya. Ya, dikerjakan di lembar kerja yang sudah Bu Guru berikan lagi ya. Ya. Ya, di lembar kerja ya. Jadi kalian boleh diskusi dengan teman-teman yang lain. Bisa diskusi dengan teman-teman yang lain tadi yang sudah diterangkan Bu Guru, bisa didiskusikan lagi ya. Kelompok 3 itu mengerjakan soal nomor 3 saja. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 saja. Dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak dikerjakan semua. Satu kelompok mengerjakan 1 soal. Nomor 1 berarti kelompok 1. Nomor 2 berarti kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Kelompok ketiga mengerjakan soal nomor 3. Kelompok 4 ya mengerjakan soal nomor 4. Apa saja hikmah dan manfaat zakat? Berikan contohnya. Ya, diskusi. Ayo.
Jangan hanya satu dua yang diskusi ya, semua ikut ikut berpikir. Ya, hasilnya lebih bagus.
Jadi untuk kelompok 2 menerangkan bahwa zakat itu ada berapa? Ada 2, ada 2 macam. Yang pertama apa? Zakat fitrah dan juga zakat mal. Ya, betul ya. Berarti zakat itu ada 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ada berapa yang golongan yang bisa menerima zakat? Ada 8 ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Yo. Waalaikumsalam. Sampai di sini biar temannya dengar. Yuk. Ya, hasilnya silakan dijelaskan. Ya. Kemudian ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah bekerja sama dalam diskusi ini dan semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Kemudian ada untuk tugas lembar kerja mandiri ya. Nanti Bu Guru kasih kertas ini, jawabannya ditaruh di kertas lembar kerja masing-masing. Nah, jadi nanti anak-anak silakan mengerjakan tugas mandirinya di lembar kerja yang Bu Guru bagikan. Ya. Jangan lupa ya, baca bismillah sebelum mengerjakan. Oh, nanti di lembar kerjanya ditulis sesuai soalnya, jawabnya ditulis di situ ya.
bekerja masing-masing. Siap dikerjakan tugasnya. Guru kasih waktu berapa menit? 10 menit ya? Iya. Ada yang sudah selesai? Belum. lagi ya. Ya, silakan.
Ya, tanya apa? Kalau tanya tunjuk jari ya, biar bu guru tahu siapa yang tanya gitu. Gimana? Kalau ada yang bertanya, ya, 5 menit sudah berlalu, sudah selesai? Pinter. Sekarang kita kumpulkan tugas masing-masing ya. Silakan ditaruh di mejanya. Di mejanya sendiri-sendiri ditumpuk gitu ya. Nanti bu guru yang ambil. Ya? Ya, bagus. Ya, dikumpulkan sudah. Oh, ini masih nulis nama dulu ya. Lupa tadi ya. Nah, dari tadi ya kita sudah berdiskusi, kemudian sudah mengerjakan tugas mandiri juga ya. Dari sini ya bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya hari ini kita belajar zakat. Kesimpulannya zakat itu ada zakat apa saja? Kemudian ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Itu kita menyucikan diri ya. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian guru mau tanya, hari ini anak-anak perasaannya gimana belajar hari ini? Gembira. Alhamdulillah. Harus selalu semangat. Yuk coba kita berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang.
pulang. Perhatikan, jangan ada yang ketinggalan ya. Dan guru ingatkan lagi untuk anak-anak, jangan pernah bosan untuk selalu belajar ya. Biar apa yang kita cita-citakan kelak terwujud. Jadi kalian punya cita-cita ya? Kalau kita punya cita-cita harus rajin belajar. Sekarang duduknya yang rapi, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Dapat memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan agar kita senantiasa menuntut ilmu dengan keadaan yang sehat. Tetap guru ingatkan lagi, jangan lupa belajar. Berusaha dengan cara belajar, kemudian berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi ya. Nanti di jalan hati-hati. Tidak usah apa namanya nanti itu ya di jalan ya. Nunggu saja dijemput di depan kelas. Oke? Terima kasih anak-anakku, anak-anak hebat. Sampai jumpa besok pagi. Yang pulang yang perempuan dulu, yang laki-lakinya nanti. Satu-satu saja salibnya, jangan usah berebut. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa belajar. Saya yang laki-laki. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurul, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Astuti. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh, ini terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan pada hari ini terkait dengan kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik. Apa bisa kita mulai sekarang Bu? Bisa Bu, monggo silakan. Iya. Ini apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan hari ini ya Bu, tentunya bisa sharing dengan jenengan, kemudian bisa tukar pikiran dan juga nanti jadi tambah ilmu dan masukan dari jenengan juga terkait observasi yang kemarin Bu. Iya, jadi intinya ini Bu Nurul ingin mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari pembelajaran yang sudah dilakukan, gitu ya Bu ya. Terus ini Bu, bagaimana ini perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya sendiri agak deg-degan juga. Oh, deg-degan ya. Biasanya kan tidak ada yang mengobservasi ya Bu. Ya ada, cuma
kepala sekolah itu kan ya tidak gimana ya, ya memang sama deg-degannya itu kayak seperti apa gitu. Ada rasa yang berbeda gitu ya. Ada rasa yang berbeda. Iya. Cuma saya juga sangat senang tuh karena bisa diobservasi jenengan juga, kemudian siswa juga bisa aktif melaksanakan pembelajaran, kemudian apa namanya dengan menggunakan media pembelajaran yang baru, anak-anak juga sangat antusias sekali belajar. Baik ya Bu Nurul, berarti Bu Nurul ini merasa senang ya karena siswanya aktif ya. Kemudian ini Bu, dari perbincangan yang pra-observasi dan sudah melaksanakan observasi juga ya Bu ya, apakah ini sudah sesuai dengan rencana yang Ibu harapkan? Sesuai rencana semula dari awal begitu? Saya melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana saya ya, karena menggunakan seperti ada PowerPoint, juga media tambahan berupa gambar, kemudian video, kemudian saya juga simulasi tentang itu Bu, pemberian zakat ya kemarin ya, zakat. Kemudian anak-anak juga sangat antusias. Ada prakteknya ya, langsung praktek jadi anak-anak langsung seperti itu. Iya. Berarti ini Ibu melaksanakan sudah sesuai dengan harapan ya. Berarti tujuan pembelajaran yang kali ini ya yang Bu Nurul buat itu apakah sudah tercapai? Saya rasa keseluruhan peserta didik saya sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin. Cuma mungkin jika karena yang namanya manusia juga sifatnya banyak kurangnya ya. Jadi mungkin ada yang perlu ditambahi lagi. Baik, berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu secara umum gitu kan ya. Nah di sini Bu, yang Ibu rasakan apa sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki ke depannya untuk meningkatkan ya kegiatan ini? Menurut Ibu apa yang dirasa perlu ditambah dari kekurangan itu? Dirasa kurang? Untuk hal baiknya ya Bu, dari hal baik yang sudah saya lakukan adalah menggunakan IT dalam pembelajaran. Seperti kemarin saya pakai PowerPoint, juga pakai video pembelajaran dalam menjelaskan materi. Kemudian menayangkan video pembelajaran dan apa namanya ada media-media lain tentang materi zakat. Jadi anak semangat ya. Dan hal yang mungkin saya rasa kurang adalah saya masih belum sepenuhnya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Iya. Jadi perlu peningkatan. Jadi Ibu sudah merasa sudah baik ya, sudah menggunakan IT, menggunakan PowerPoint juga video-video pembelajaran. Namun di pembelajaran berdiferensiasinya masih kurang ya Bu. Kalau begitu gini Bu, strategi Bu Nurul apa ini kira-kira untuk melakukan atau memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran berdiferensiasinya? Untuk strategi sendiri saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan cara mengikuti pelatihan mandiri seperti di PMM itu, kemudian apa namanya sharing-sharing dengan teman yang sudah menguasai pembelajaran diferensiasi. Jadi Ibu di PMM ya bisa pelatihan di situ. Lalu kapan Ibu mau mulainya? Secepatnya Bu, karena supaya anak-anak juga lebih pembelajarannya sudah penasaran ya. Baik, kalau begitu Ibu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasinya ya, nanti guru bisa menggali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda kan ya, tentu saja kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka, bagi murid itu. Kemudian adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengawasi ya kesenjangan belajar ya antara mereka sehingga bisa memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa ya Bu ya. Semoga pendidikan di sekolah kita ini semakin maju ya Bu. Amin. Ya Bu Astuti. Terima kasih